Hai guys, sore hari ini kita berada di sebuah pantai yang indah yang ada yang jauh dari ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Pantai Batu Tambun ya. Iya, Pak. Batu Tambun, Dusun Padang Keladi. Dusun Padang Keladi, Desa Pongo, Kecamatan Pongo, Kabupaten Bangka Selatan. Kemarin dari jam setengah 2 siang sampai dengan kurang lebih jam setengah 6 sore atau 17.30 kami melakukan perjalanan melintasi laut yang kurang bersahabat. Alhamdulillah gelombangnya gede banget, bukan gede lagi ya, alhamdulillah banyak yang mabuk laut hingga kami sampai di sini. Ketika sampai di sini alhamdulillah kami disajikan dengan suasana alam pantai yang begitu indah, yang masih alami. Dan dari Desa Pongo saja kami menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 30 menit sehingga kami sampai di Pantai Batu Tambun ini. Rekan-rekan semuanya, pemirsa channel YouTube Ngaso Bubble 74, kebetulan di depan kita sudah hadir salah satu relawan sosial yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kurang lebih jauh ya, berkilo-kilometer harus menyeberang laut sehingga kita sampai ke titik hari ini, yaitu Ibu Irfa ya, Mbak Irfa ya, Mbak Irfa saja lah karena masih single nih masalahnya. Jadi Mbak Irfa saja. Sore hari ini kita akan mengulik tentang aktivitas beliau sebagai relawan sosial, sebagai pekerja sosial masyarakat Desa Pongo, Kecamatan Pongo, Kabupaten Bangka Selatan. Oke, untuk mempersingkat waktu rekan-rekan semuanya, pemirsa channel YouTube Bubble, Ngaso YouTube Bubble, kita lebih baik langsung bertanya-tanya ke Bu Irfa. Oke, Mbak Irfa, kira silakan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman pemirsa channel Ngaso Bubble, biar lebih akrab gitu suasananya dengan teman-teman semua. Silakan. Hai, perkenalkan nama saya Irfa Yani. Saya PSM Kepulauan Pongo, Desa Pongo, Kecamatan Kepulauan Pongo, Bangka Selatan. Umur saya 26 tahun. Dan status saya single. Dan semuanya pemirsa channel YouTube Bubble Ngaso, Mbak Irfa sudah memperkenalkan dirinya sebagai PSM Desa Pongo. Mungkin saya akan lebih bertanya lebih banyak lagi, kita menggali apa saja yang dilakukan Mbak Irfa sebagai PSM di sebuah desa kepulauan ya. Jadi Kecamatan Pongo ini terdiri dari 2 desa, yaitu Desa Pongo dan Desa Celagen gitu kan. Jadi benar ya Mbak Irfa ya, Desa Celongo dan Desa Celagen gitu. Jarak yang ditempuh dari ibu kota kabupaten saja harus melewati pulau sekitar 4 jam kurang lebih seperti itu. Jadi apa sih aktivitas dengan Mbak Irfa menjadi sebagai PSM di Desa Pongo yang notabene adalah sebuah desa yang jauh lah dari pusat kota maupun pusat kabupaten. Oke, Mbak Irfa, saya mau nanya nih, sejak kapan menjadi PSM dan sejak kapan menjadi PSM? Terus mengapa tertarik menjadi PSM gitu? Kalau jadi PSM sejak dari tahun 2017. Tahun 2017, ya, lama juga ya. Terus lumayan. Mengapa pengen jadi PSM? Tertarik kenapa? Saya tertarik karena saya ingin membantu warga Desa Pongo saya selama ini. Pengen bantu warga tempat kelahiran maksudnya. Iya, benar, Pak. Oke, Mbak Irfa, tentu sebagai PSM Mbak Irfa tahu dong tentang fungsi dan tugas sebagai PSM ya.
Kira-kira fungsi PSM apa saja? Fungsi PSM itu inisiator, Ya. administrator, Nah, dinamisator, dan motivator, Pak. motivator. Jadi fungsi PSM itu sebagai inisiator, sebagai motivator, sebagai dinamisator, dan sebagai administrator ya. Nah, dari keempat itu saya pengen mengulik satu saja, mempertanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan sebagai fungsi PSM sebagai inisiator gitu. Misalnya apa yang dilakukan gitu. Misalnya menangani kebakaran. Kalau ada bencana artinya. Ada bencana. Kalau ada bencana PSM langsung berinisiatif untuk membantu masyarakat ya. Iya, Pak. Membantu masyarakat dan pemerintah desa, kurang lebih seperti itu ya. Benar. Apa namanya, selain itu apa lagi yang biasanya yang sering dilakukan PSM sebagai inisiator? Membantu masyarakat Yang misalnya apa? yang sedang sakit misalnya. Ada yang ya. ada yang sakit. PSM langsung turun gitu. Ya. PSM mempunyai fungsi, tentu juga mempunyai tugas. Ya, fungsinya ada 4 tadi ya, sebagai inisiator, dinamisator, motivator, administrator. Tentu juga mempunyai tugas. Nah, tugas apa yang menjadi salah satu tugas PSM di desa atau kelurahan yang dilaksanakan? Mendampingi program kesejahteraan sosial yang ada di desa. Seperti apa program apa saja gitu? Misalnya seperti bantuan sembako yang berasal dari provinsi. Ya. Nah, terus program santunan anak yatim berasal dari kabupaten. Dari kabupaten ya. Dari desa? Dari desa tuh kayak seperti bantuan BLT, Pak. Berapa luas wilayah Desa Pongo? Luas wilayah Desa Pongo itu 86 per kilometer. 8,6 km persegi. Pak. Oh ya, jumlah penduduknya berapa? Jumlah penduduk itu 5.004 jiwa. 5.000-an jiwa. Oh, jadi luas wilayahnya kurang lebih 8.000 kilometer persegi. Jumlah penduduknya kurang lebih 5,2 ribu ya. 5.200 lah ya. Jumlah keluarga penerima manfaatnya berapa yang ada di DTKS? Yang ada di DTKS itu 146. Yang ada di DTKS ya, loh? Penerima DTKS. bantuan yang ada di DTKS ya? Penerima bantuan atau DTKS? Penerima bantuan yang ada di DTKS. DTKS itu sekitar 3.000-an. 3.000-an ya? Penerima bantuannya sekitar berapa? Desa Pongo? 100 lebih orang? 146 orang ya? Apakah mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Pongo? Kebanyakan petani dan nelayan, Pak. Banyak petani atau banyak nelayan? Nelayan. Banyak nelayan ya? Nelayan. 60% nelayan? Iya, benar. 60%? Banyak, lebih banyak nelayan ya? Banyak. Oke. Nah, apa dasar pemberian bantuan kepada PKM dan bagaimana proses sehingga dalam menentukan calon penerima bantuan sosial? Misalnya warga-warga desa, usulan dari siapa dan siapa saja pesertanya, coba jelaskan kepada teman-teman YouTube. Usulan maksudnya dari kadus-kadus. Iya. Terus dimusdeskan dulu. Dan yang masuk dalam musdesos itu kan masuk juga kadus kepala dusunnya. Maksudnya gini, coba dialur ya pelan-pelan. Maksudnya jadi warga masyarakat yang dianggap layak diusulkan oleh kepala dusun. Iya. RT atau kepala dusun? Dari RT dulu, Pak. Dari RT dulu. RT menyerahkan kepada kepala dusun. Dari kepala dusun, kepala desa mengadakan apa? Melaksanakan apa? Musdesus ya. Melaksanakan musdes. Kemudian dari hasil musdes, usulan dari dusun-dusun tadi masuk ke musdes. Terus setelah itu apa dilakukan? Dibikinkan berita acara. Berita acara tentang penetapan orang-orang yang diusulkan. Setelah itu apa? Setelah itu baru dimasukkan di SING. Aplikasi SING-nya Kemensos ya, di input itu gitu ya. Baru mereka masuk ke DTKS dan mereka baru layak menerima ya salah satunya. Apa peran PSM dalam DTKS? Peran PSM. Ya, perannya dalam PSM kan ada DTKS nih. Apa yang dikerjakan PSM dalam data terpadu kesejahteraan sosial? Apakah sebagai operatornya? Apakah sebagai pemberi saran atau apa? Gimana? Sebagai operator, Pak. Sebagai operator di sini ya. Jadi PSM di Desa Pongo sebagai operator ya. Operator DTKS ya. Iya, Pak, DTKS. Dapat honor? Dapat ya. Dapat ya. Oh iya. Sebagai PSM nih, tentu Mbak Irpa punya agenda kegiatan ya, yang setiap hari atau sebulan
apalagi juga sebagai perangkat desa ya. Sebagai perangkat desa, sebagai apa perangkatnya? Staf desa, Staf di desa ya. Staf bagian apa? bagian keuangan. Oh, bagian keuangan. Dan juga tadi ya operator DTS ya, SIGNG ya. Iya, Pak. Oh ya. Bagaimana membagi waktu dan agenda apa yang dilakukan atas peran sebagai PSM ya? Saya bertanyanya tentang PSM dengan waktu yang itu apa yang dilakukan? Apa Maksudnya- agenda apa saja yang dilakukan dalam setiap hari, setiap bulannya gitu apa? Setiap bulan tuh biasanya kami program bantuan sembako, Pak, dari Sembako. Kemensos. Dari Kemensos. Terus bantuan pangan. Ya, dari Kemensos juga Bulog ya. Dari Bulog. Ya, lagi dari BLTDD Dari BLTDD juga tiap ada. bulan ya? Ya, tiap bulan. Oh ya, banyak juga kegiatannya ya, Mbak ya. Kalau di program apa saja yang ada di wilayah Desa Pongo dalam membantu masyarakatnya yang berasal dari dana desa atau kecamatan? Itu BLT, BLTDD ya. Berapa KPM? 63, Pak. 63 KPM ya yang dari dana desa ya? Iya, Pak. Oh, kalau yang lain apa? Misal penanganan kemiskinan seperti apa misalnya? Stunting ada nggak penanganan Ada, stunting? Pak, ada. Seperti Dari stunting. mana tuh? Dari dana mana? Dari desa, kecamatan atau kabupaten? Provinsi kayak. Dari provinsi Iya, ya? provinsi. Terus Pak. untuk anak yatim? Dari mana? Anak yatim dari kabupaten. Dari kabupaten ya? Rutin setiap bulan atau setiap tahun? Setiap tahun. Setiap tahun ya? Kalau rumah layak huni? Sering? Dibantu di Desa Pongo? Iya, sering, Pak. Sering ya? Dari mana tuh? Dari provinsi. Dari pemerintah provinsi ya? Oh ya. Kendala apa saja yang pernah dialami sebagai PSM? Kalau kendala nih kebanyakan misal dari kalau ada bantuan tuh biasa masyarakat tuh sering mulut tuh yang gimana gitu, Pak. Maksudnya Rajin. sering komplain, Iya, maksudnya kalau komplain. misalnya tidak dapat lagi gitu kan. Rajin sering. Kalau dari pemerintah desa ada kendala nggak? Kalau Menghambat kinerja PSM misalnya? enggak sih, Pak, enggak ada. Oh, dari kecamatan nggak juga ya? Kalau dari pemerintah kabupaten ada nggak kendala? Kabupaten ada sih, Pak. Apa misalnya? Dari apa namanya? Perjalanan ke kabupaten. Jauh ya, Jauh. sehingga itu ya kendala yang dihadapinya. Sebagai PSM, kontribusi apa yang diberikan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan provinsi kepada seorang Mbak Irpa selaku PSM? Apa tali asi misalnya? Iya, tali asi. Oh, dari kabupaten ada ya? Pak, Berapa tali tali dari kabupaten? asi. 450. Oh, kalau dari provinsi apa? Kalau dari provinsi BPJS ya? BPJS Tenaga Kerja ya? Iya, benar, Pak. Dari desa? Dari desa honorarium. Honorarium ya? Sebagai perangkat desa dong, staf pengurus Staf, desa ya? Pak. Apa saran Mbak Irpa kan sebagai PSM nih, di PSM itu ada organisasi namanya Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Apa harapan dan masukan serta saran kepada IPS? Harapan saya kepada Ketua IPSM supaya bisa mengadakan kegiatan bakti sosial di Desa Pongo. Artinya teman-teman PSM kabupaten maupun provinsi untuk bisa Untuk melaksanakan melaksanakan kegiatan di sini, Pak. Oh ya, mudah-mudahan nanti dapat terwujud ya, Mbak. Iya, Terus Pak. kepada pemerintah apa harapannya? Baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun nasional. Apa harapannya? Untuk bisa menaikkan tali asi saja, Pak. Oh itu ya. Jadi teman-teman semua, teman-teman dinas sosial kabupaten, provinsi maupun nasional, Kemensos, tuh salah satu relawan sosial kita PSM Desa Pongo yang jauh dari riuh pikuknya ibu kota, berharap nanti tali asinya bisa bertambah ke depannya, gitu kan. Oke rekan-rekan semuanya, demikian ya podcast kita hari ini di alam di Pantai Batu apa? Di Pantai Tambun, Pak. Pantai Batu Tambun, Desa Pongo, Kecamatan Pongo, Kecamatan Kepulauan Pongo, Kabupaten Bangka Selatan. Hari juga sudah menjelang senja. Kami juga harus kembali karena 30 menit lagi baru sampai ke pusat Desa Pongo, yaitu di dusun apa? Dusun apa? Padang Bola, Pak. Padang Bola ya. Padang Bola. Wah, kurang lebih. Baik rekan-rekan semuanya, nanti saksikan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast yang kami laksanakan di Desa Pongo bersama Mbak Irpa, salah satu relawan sosial yaitu pekerja sosial masyarakat Desa Pongo. Mudah-mudahan harapan serta saran yang diharapkan Mbak Irpa sebagai PSM dapat terwujud di kedepan harinya. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.